Halo. 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 Hai. 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 Halo, cek cek cek. Mau dengeran nggak ASMR? Halo. 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 Hai. Halo. Pasti kamu bosen kan? Nama gue Aiden Farida Usman atau panggil aja Idun. Nama aku Dara Dinanti. Gua Haikal Azwari Fadil. Nama gue Gibran. Kenalin, nama gue Anggun. Nama gue Gaga. Nama gue Dislovania Pradana. Halo, aku Verita. Aku Sasa. Aku Olive. Nama gue Muhammad Rizdian. Nama gue Dava. Nama gue Ica. Nama Brian. Nama gue Alicia. Nama aku Iqbal Diatnusia Akbar. Halo semua, gue Dula Surya Mardika. Nama gue Alam. Nama gue Abi. Gue Asep. Gue angkatan 2000 berapa ya? 2019. Gue Tengku Raja Ali, kuliah di jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Belum kawin. Single and ready to mingle. Baik. Statusnya baru berpacaran. Iya udah punya pacar. Berapa lama tuh? Udah sekitar 3 tahun, kayaknya. Iya, hampir 3 tahun sih, 2 tahun setengah. Deket aja. Dekat aja ya. Punya pacar. Oh, baik. Udah berapa lama? 3 tahun lebih. Oh my god. Di masa atau lagi di hubungan yang nggak jelas kali ya. Aku sekarang masih single. Kebetulan gue menjadi hubungan dengan Tuhan ya. Oh, baik. Gitu. Kalau untuk hubungan dengan manusia kan karena saya komunikasi itu udah pasti gitu. Tapi kalau untuk mungkin pacaran kali ya maksudnya itu gue lagi nggak banget dulu gitu. Gue lagi nggak punya pacar. Gue pacaran. Gue single. Kebetulan enggak. Belum ada yang punya. Single. Baru saja ya, belum seminggu gitu, nggak diterima ya. Status hubungan nyaman. Lagi single sih. Status hubungan saat ini tidak ada. Lagi menjomblo. Nggak ada apa-apa ya. Dengan saat ini sih gue bahagia dengan kehidupan gue, jadi gue menikmati hidup. Ya saat ini gue menjalani hidup gue secara sendiri. Lo pro atau kontra sama penggunaan dating apps nih? Kalau dari gue sendiri sih terbilang mungkin kalau misalnya gue sendiri kalau misalnya mau mencari jodoh pro sih. Kenapa tuh? Karena ya semuanya punya hak gak sih, misalnya mau nyari jodoh mau dimanapun kan semua udah serba teknologi bro sekarang. Tapi gue boleh nambahin sedikit gak? Boleh banget. Nah gini, tapi kalau misalnya posisinya gue nanti kalau misalnya gue ketemu cewek nih di dating apps gitu kan, terus kalau gue udah lama-lama dekat terus kita udah menjalin hubungan, nah setelah itu si ceweknya itu sama gue nggak boleh lagi pakai dating apps gitu, jadi kayak ya udah sekedar kalau misalnya udah dapat nggak boleh lagi gitu. Di situ gue pro-nya, kalau misalnya pakai lagi gue kontra. Pro, karena gue punya pengalaman temen gue yang bisa nikah dari dating apps dan bener-bener dia cari yang sama-sama serius dan ya akhirnya nikah. Mungkin ada kontranya sih sedikit, karena takut sih, itu kan stranger ya, kita kan nggak tahu kayak gimana gitu kan. Pertama kali ketemu mungkin ada rasa berharap dan lain-lain, kayak no, itu nggak boleh itu nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Nggak boleh berharap lebih sama seseorang yang baru pertama kali ketemu. 50-50. Soalnya gue pribadi belum pernah nyobain dating apps juga. Penasaran juga sih, seru juga kan explore orang baru nih. Ya kan, kayak lo baru kenal sama orang lain. Terus kalau stranger tuh kan mungkin lebih menarik kali ya. Tapi pasti ada takutnya juga, kayak lo nggak dikenal, takutnya dia pakai akun fake dan lain sebagainya, pakai foto temannya dan lain-lain. Mungkin itu. Terus gak enaknya juga mungkin kalau nggak pernah ketemu secara langsung, ya lo gak bisa berharap lebih juga nggak sih? Karena orang kan banyak yang istilahnya ke dating apps tujuannya mungkin nyari teman doang. Dan Sebenarnya nggak ada salahnya kok pakai dating apps, kecuali kalau misalnya kita udah punya pacar, terus abis itu kita main dating apps gitu. Kalau menurut aku itu baru salah. Tapi kalau misalnya kita ya lagi nggak dekat sama siapa-siapa atau nggak lagi pacaran sama siapa-siapa ya why not gitu. Kayaknya kalau dating apps tergantung orangnya sih. Jadi kayaknya lebih ke pro kalau misalnya dia emang lagi nggak ada hubungan sama siapa-siapa. Soalnya kayak dating apps kan emang buat pacaran ya. Jadi kalau misalnya lo lagi nggak ada hubungan, kayaknya ya oke-oke aja sih pakai gitu. Gue kontra. Karena dating app itu menurut gue nggak
gue nggak bisa ngerasain gitu dari awal. Gue tuh pengen kalau gue ketemu cewek tuh gue pengen gue tahu fisiknya, tahu cara dia ngobrol, tahu pokoknya gue maunya tuh ada memori yang gue bisa lihat, bisa gue rasain, bisa gue pegang gitu loh. Sih kontra karena gue pernah coba main cuman kayak gue sadar gitu bahwa ya gue tipe orang yang bisa pacaran atau suka sama cewek itu karena ada urusan aja gitu. Jadi nggak bisa yang mulai sengaja gue mau pacaran gitu, nggak bisa. Kontra. Gue pernah nyoba sih, terus kayak nggak pas aja gitu ketemu orang dari internet, terus kayak susah nyamain frekuensi gitu lah, belum ketemu yang pas juga, jadi kayak buat sekarang enggak deh. Menurut gue nggak ada yang top, namanya jodoh nggak ada yang top ya. Jujur gue nggak pernah dating apps karena gue malas aja gitu nyautin orang chat dia nggak kenal banget, dan gue malas berkenalan dengan orang yang gue nggak tahu asal usulnya gitu kalau gue pribadi. Jadi kalau buat gue sih gue pengen mengenal dia lebih dalam, tidak melalui aplikasi gitu ya. Jadi langsung bertemu dan langsung bertatap muka gitu, karena kuliah online pun capek gitu. Apalagi pacaran online ya? Iya betul sekali. Kalau gue kontra, karena kebetulan mikirnya dating apps itu semacam kayak diobral gitu nggak sih, kayak semacam kayak supermarket untuk lu nyari temen gitu, temen pacar gitu. Walaupun gue nggak pernah pakai, tapi kayaknya gue pro deh. Kayaknya suatu saat harus nyoba kali ya. Soalnya kayak ya udah itu cuma another jalan lain aja buat nemuin ketemu orang, kayak gitu aja nggak sih? Untuk gue sendiri pribadi gue sih lebih ke kontra ya. Tapi gue kalau untuk orang lain yang menggunakan itu gue kayak ya udah nggak apa-apa, itu pilihan lo. Tapi kalau untuk gue sendiri kayak gue nggak akan menggunakan dating apps karena kayak gue mikir kayak gue takut menemukan yang kayak kan namanya dating apps kan gak ketemu beneran ya, kayak online dulu. Kadang kan orang namanya kalau di online itu pasti dia memperlihatkan kayak sisi baik-baiknya doang, kita nggak tahu sisi buruknya gimana kan. Terus kayak ya banyak riskannya gitu deh. Jadi kalau gue sih lebih prefer yang mending emang kenal ya, mungkin ketemu karena dalam suatu event lah atau suatu acara di sekolah atau di jurusan di kampus gitu sih kalau untuk diri gue sendiri. Soalnya dating apps sebenarnya ada baiknya, ada buruknya juga. Cuma itu gimana niat kita sebagai pengguna dating apps-nya. Kalau misalkan kita emang niatnya buat cari yang serius atau misalkan buat carinya yang benar-benar, kita juga pasti bisa dapat orang di dating apps. Gue tengah-tengah sih, karena kayak gimana ya, teman-teman gue tuh beragam gitu yang pakai dating apps itu. Tujuannya kayak ada yang cuma buat one night stand doang, terus kayak ada juga yang benar-benar bisa dapet cewek sampai kayak jadian gitu. Jadi kayak tergantung gitu sih, karena banyak juga yang kayak teman gue tuh sempet deket sama cewek yang padahal kayak udah punya cowok gitu sebenarnya, cuman kayak cari hiburan lagi tuh di Bumble gitu, di aplikasi dating apps gitu. Jadi kayak ya tergantung tujuannya apa sih, karena kayak macam-macam. Banyak yang cuman casual doang, kayak one night stand gitu-gitu rata-rata. Dating apps kayaknya boleh-boleh aja, soalnya karena ya kita mah jadi cowok harus realistis ya, karena nyari cewek susah gitu. Jadi kayaknya dating apps lumayan membantu deh. Daging lagi, sayur aja ya. Nah, ini nih sayur, biar sehatan dikit ya. Kamu juga dong. Nih buat kamu. Spaghetti, kayaknya cocok deh. Piring kamu masih sedikit tuh. Nah, tuh. Aku nggak cocok. Kamu mau kerupuk nggak? Mau. Dua ya. Ini kamu. Ini aku. Yuk. Kan yuk. Tungguin. Iya, ayo sini. Apakah bisa? Pro atau kontra sama chat 24/7? Pro atau kontra ya? Sebenarnya kalau misalnya ini bisa pro bisa kontra sih. Pro. Kalau pro di gue-nya kalau misalnya si cowok sama si ceweknya ya oke-oke aja, pro-pro aja sih. Kecuali kalau misalnya si ceweknya keganggu atau si cowoknya keganggu mungkin, atau sama-sama risih jadi kegiatannya jadi kehambat, kayak gue kontra sih. Tapi kalau lagi oke-okenya aja, oke-oke aja, kayak udah. Kalau sendiri gimana nih? Biasanya lo chat 24/7 atau kayak sekabarnya aja deh gitu? Chat sama siapa dulu? Gue udah 4/7. Gak tahu gue. Gue single. Sama Jihan gimana sama Jihan? Enggak, kalau gue sih dari pengalaman gue pernah pacaran ya. Enggak sih, gue enggak 24/7.
Kontra. Wah, kenapa tuh? Karena gue bukan gak suka, karena kesibukan gue tuh bukan hanya untuk seperti itu ya. Itu beda lagi kalau misalkan kita nikah atau lain. Kita nikah pun, kita kerja, itu gak dapat pertujuh buat istri gitu kan. Tapi kita ada kerja yang dimana kalau misalkan di kantor, itu kita tuh sebagai seorang, kalau misalkan gue sebagai pria ya, itu kita di kantor tuh, kita kalau udah nikah, hidup itu di kantor. Jadi kalau misalkan kalau di rumah itu cuma numpang tidur doang gitu. Jadi kayak gak selamanya dapat pertujuh, tapi harus ada kabar-kabaran karena kan komunikasi penting. Betul. Kontra, itu bikin lo banget sih. Soalnya kalau menurut gue gini, 24/7 itu kan waktu yang banyak. Kalau lo hitung pakai matematika tuh banyak banget lah jam-jam yang bisa lo lakukan hal yang lebih baik lah ketimbang cuma chatan atau sleep callan doang. Kalau menurut gue itu sangat, sorry ya ini wasting time nih. Kalau komunikasi itu kan bukan intensitasnya, tapi apa yang lo omongin, apa yang lo bahas di obrolan lo gitu. Kayak kalau mau cerita pun ya boleh, itu kan jangan 24/7 juga gitu. Dan apa ya, kayak lebih seru juga gak sih kalau jarang tapi ada sesuatu hal yang bisa lo kasih gitu. Kayak cerita baru, kayak gue hari ini explore ini loh, gini-gini segala macam. Kan bertukar pikiran kayak gitu kan lebih seru juga ketimbang cuma chat 24/7 nanyanya ujung-ujungnya makan lagi juga bodo amat gitu mah ya. Kita kan udah gede juga ya, gak usah ditanyain lagi kayak gitu-gitu mah. Kalau gue sih kayak gitu. Aku lebih kontra sih, karena kita tuh kan punya kesibukan masing-masing dan hidup aku tuh bukan untuk dia dan hidup dia juga untuk aku 24/7 100% gitu loh. Tapi yang paling penting tuh menurut aku harus ngabarin sih, karena kalau nggak ngabarin buat apa deket sama orang gitu loh, mending lu sendiri aja gitu loh. Gue gimana ya, gue kalau ditanya pro atau kontra sebenarnya itu kembali ke pasangan masing-masing. Cuman kalau gue nggak nyaman gitu, kalau gue jujur nggak nyaman sih 24/7 karena kayak lo balas orang tua aja kadang nggak kan, ngaku lo semua. Jadi masa lo balas chat pacar 24/7 tuh kayak kurang aja gitu kan. Kontra, kayak ya masa gue kontakan sama pacar gue terus gitu kan, kayak no life banget gitu. Kontra, kenapa gitu harus sampai 24 jam sehari selama 1 minggu kamu chatan sama pacar kamu, sedangkan apa ya, kamu bisa mendapatkan waktu yang berkualitas kalau kamu tuh ketemu langsung sama pacar kamu. Language-nya quality time ya? Iya betul. Gue kontra, kenapa? Soalnya gue lebih nekenin ke kualitas sih dibandingkan kuantitas gitu ya, sebaliknya. Kayaknya sih pro-pro aja ya, cuma nggak harus dipaksa harus banget 24/7 juga, senyamannya aja. Cuma kalau pasangannya nyaman dengan chat 24/7 ya pro-pro aja. Kalau tuh tim pro atau kontra sama split bill? Tim pro. Soalnya seru aja. Nggak, karena kalau split bill itu kayak sebenarnya tuh gue tuh nggak masalah sih dengan nggak split bill pun, kayak gue yang bayar nggak apa. Cuma jangan terlalu sering juga gue yang bayar. Maksudnya adalah dia yang bayar juga atau nggak bagi dua gitu. Karena kan gue juga belum punya duit sendiri. Aku lebih ke pro sih, karena takut. Pertama karena aku nggak enakan, jadi aku kayak takut aja kalau misalnya bebanin seseorang gitu. Terus kayak aku takut nggak sih kayak kalau misalnya tiba-tiba putus terus ditagih, kayak tiba-tiba utang kita kayak 20 juta gitu. Gue kan nggak punya uang ya bisa bayar 20 juta, jadi kayak mending split bill aja ya kayak dari awal gitu. Kalau sekarang kan pacarannya tuh kan belum bisa bilang sama-sama belum kerja gitu, jadi sama belum mapan. Jadi ya emang kamu siapa bayarin aku 100% gitu, bukan bapakku, bukan mamaku gitu. Jadi split bill itu wajar kalau apalagi kita masih kuliah. Jadi tapi menurut aku kalau misalnya lagi acara tertentu ya dibayarin juga nggak apa-apa. Mungkin kayak hari ini aku bayarin kamu, besok kamu bayarin aku gitu. Cuma harus diomongin, karena kadang ada orang yang kayak anjir nggak dibayarin gitu, kayak langsung ilfeel, red flag gitu. Jadi harus diomongin gitu loh. Pro aja sih. Dari tadi gue pro semua ya kayaknya. Ya karena kayak ya udah, kayak menurut gue sih pembagian misalnya lo makan apa, lo beli ini, ya itu buat lo gitu. Kayak udah, kenapa jadi harus kayak satu orang yang ditumpukan untuk membayar yang lo makan atau kebutuhan lo gitu. Gue pro. Dari dulu gue nggak nyaman kalau terus-terusan dibayarin sama orang,
Kalau misalkan emang kadang-kadang cowok gue pengen traktir atau gue pengen traktir itu fine-fine aja. Tapi kalau misalkan kesehariannya mendingan split bill gitu. Soalnya kita masing-masing masih punya tanggung jawab sendiri, kayak finansial juga umur segini kan belum stabil gitu. Sebenarnya gue netral sih, karena kalau misalnya gue jalan sama orang gitu biasanya mungkin gue yang bayarin ini, dia ntar yang bayarin yang lain gitu. Gue pro. Karena menurut gue kalau udah pacaran pun itu masih tanggung jawab masing-masing gitu sih. Cuman kayak karena gue tuh nggak mau yang namanya dibayarin tuh jadi hal yang biasa gitu. Gue maunya kayak ada hal-hal yang spesial yang membuat pasangan lu tuh menghargai apa yang lu bayarin gitu loh. Jadi kayak ya menurut gue tuh emang masih belum tanggung jawab bersama juga kan. Maksudnya itu belum tanggung jawab gue gitu. Jadi kayak ya menurut gue split bill pun nggak apa-apa gitu. Biar bisa lebih menghargai momen lah kalau misalnya nggak sering-sering traktiran gitu. Agak kontra sih ya, dia ngajak makan sih atau lagi acaranya dia mungkin bisa dipertimbangin, tapi selama gue yang ada, ibaratnya gue yang ngajak dan agendanya itu buat kita berdua, mungkin nggak akan ada split bill sih. Split bill gue kontra, gue tim bill on me. Gak tau, gue terlalu besar kali ya gengsi gue, jadi kayak kalau dibayarin apa-apa sama cewek gue, bahkan gue ketika dapat hadiah aja tuh kayak ada beban untuk ngasih balik gitu loh. Jadi kayak kalau untuk makan, untuk apa, jalan-jalan gitu mending pakai duit gue, atau mending gak usah keluar sama sekali. Kontra. Jadi menurut gue pribadi ya, berdasarkan ilmu yang gue baca dan juga buku-buku yang pernah menjadi referensi dalam pembelajaran gitu, bill itu muncul kan karena feminis di Amerika gitu. Karena kalau Amerika kan Manja Raffi Ahmad, gimana ya, sebenarnya menurut gue tuh kalau split bill kayak gitu tuh harus dikomunikasikan sih gitu kan, karena kan banyak budaya orang beda-beda, stigma orang beda-beda soal bayar sendiri-sendiri atau kayak gimana gitu. Perlu komunikasi, tapi lo prefer split bill atau enggak? Kalau gue udah mapan sih kayaknya enggak deh. Oh, lo bayarin ya? Karena kalau gue udah gak butuh pasangan lagi, gue butuh menikah langsung. Oke. Pro split bill kan ya? Soalnya mungkin duit kan masih dari orang tua ya. Kan orang tua kerja buat anaknya, bukan buat dibagi dua sama pacarnya atau pasangan. Kasian juga. Ya tapi kalau dia udah kerja sih ya bodo amat juga, kalau di sis kakol misalnya bebas gitu kan duit ya kan. Cuman kalau gue sih lebih mending lo ganti-gantian aja kalau mau bayarin. Terus kalau bisa untuk mengeluarkan uang buat pasangan lo tuh untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya kayak hari-hari penting, untuk apresiasi dia dan lain sebagainya. Jangan cuman sekedar kayak yang receh-receh. Kenalin, namanya Bill. Dia sangat terobsesi dengan keadilan. Tak terkecuali pas nongkrong. Ini bagian gue, 50.000. Lu nggak bayar tax 15%. Sama servisnya juga, jangan lupa. Ampun, gimana ngitungnya? Nggak perlu ngitung kok. Nih, gue liatin caranya. Buka split bill, pilih ambil foto. Foto billnya, atur menu apa aja yang dimakan. Kelar, billnya udah otomatis kebagi sesuai yang dimakan. Canggih kan? Bill, bantu gue ya. Gue aja, Bill. Gue lebih butuh, Bill. Minta tolong lain aja. Gampang kok caranya. Pertama, pilih split bill di More tab. Klik ambil foto, terus foto deh billnya. Pastiin semua yang dipesan udah muncul. Terus masukin deh nama teman-teman yang makan bareng sama lo. Kalau udah, klik foto profil mereka, terus masukin apa aja yang dipesan. Klik next, billnya udah otomatis kebagi per orang sesuai pesanan, termasuk teks dan servisnya. Jadi, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada keributan ngitung teks dan servis. Pakai split bill, pasti adil. Lo tim yang pro atau kontra datang ke nikahan mantan? Pro. Karena itu effort juga sih dia untuk istilahnya mempertimbangkan buat ngajak lo gitu. Dan menurut gua datang ke nikahan mantan tuh istilahnya kita juga jadi bagian apa ya, istilahnya selebrasi hari kebahagiaannya dia lah. Istilahnya lu juga pernah sama-sama seneng kan sama dia, sama-sama pernah sayang lah. Masa lo nggak pengen ngelihat dia bahagia sama orang lain juga? Maksudnya apresiasi lah gitu. Istilahnya lo mendukung dia dan mensupport dia dalam bentuk datang ke nikahannya itu, ya itu udah keren banget sih. Mungkin ada beberapa orang yang
nggak bisa, tapi saran dari gue mending lo datang deh, soalnya pasti ya lo juga pasti pengen lah jadi ya terakhir kalinya lah jadi bagian dari kebahagiaan dia gitu. Ngerti gak sih? Kayak lo kan sebelumnya udah pernah bahagia bareng nih, terus lo diajak ke hari yang paling bahagia di hidupnya dia, itu nikahannya dia, lo datang gitu. Tetap gitu sih. Datang dong gitu, tapi gue nggak ngamplop ya. Enggak, gue ngamplop dong, kan diundang dalam apa ya, buku kitab-kitab kemanusiaan manusiawi gitu. Kita kan harus juga ya memenuhi undangan tuh kan sebuah etika juga. Jadi kalau gue sih lebih yang kayak gue nggak masalah nih mau mantan gue, mantan presiden atau mantan apa, gue tetap datang gitu. Karena memenuhi undangannya kan. Sekalian hitung-hitung ya gosip-gosip dikit lah ya sama mantan-mantan dia yang lain gitu. Kayaknya sih kalau aku kontra ya. Soalnya kalau aku sih males ya datang ke nikahan mantan gitu, kayak ngapain datang ke nikahan orang yang sudah menyakiti saya gitu. Tapi kalau misalnya emang ya in good terms ya why not gitu, ya nggak apa-apa ya silakan aja. Ya preferensi masing-masing, tapi kalau aku sendiri sih nggak mau ya datang ke nikahan mantan. Kontra, soalnya ini agak menjelek-jelekan diri saya ya, tapi kayak semua mantan saya berakhir tidak baik-baik gitu. Jadi kayak mendingan nggak usah datang aja gitu, takutnya kan emosi baku hantam ya nggak sih, jadi kayak jangan gitu. Bakal datang nggak sih? Datang. Mereka kenapa tuh? Menghargai. Menghargai. Cuma satu poin yang gue kalau misalkan datang, gue cuma menghargai aja. Karena dia udah, tau gak sih perdebatan yang dimana kayak misalkan lo udah mau nikah nih suami istri, undang mantan gak ya? Terus berdebat dulu kan sebelumnya dan lain-lain, kita kan nggak tahu. Ketika kita udah diundang, itu ya menghargai. Gue nggak datang sih, tapi kemungkinan juga mantan-mantan gue kayaknya nggak akan ngundang gue deh. Bro, ya udah dia kan udah masa lalu, dan kalau misalnya lu takut atau misalnya lu kayak gengsi mau datang ke sana, itu ngeliatin kalau lu tuh kayak masih nggak bisa melupakan masa lalu gitu. Jadi kayak menurut gue ya udah datang aja ke nikahannya, tapi bawa pasangan yang lebih baik. Enggak banget. Karena iya, karena itulah bad memory, udah nggak usah dibahas. tapi gue nggak mau datang sih, yang jelas kalau dia ngundang. Tapi yang lain mungkin kalau hubungannya baik sama mantan boleh-boleh aja sih menurut gue datang, tapi kalau gue enggak sih. Sebenarnya fine aja, karena kan kita kan datang kan karena emang dia pun udah punya niatan buat ngundang gitu. Masa ya orang ngundang kita nggak hargain. Jadi ya terserah dia punya status mantan atau gimana, jadi ya pro aja. Berhubung nih pacar gue tuh cuma satu, pacar mantan gue cuma satu. Terus hubungan gue juga jelek, jadi gue nggak mau juga kalau datang ke. Berarti kontra. Kontra. Bagi aku tuh mantan tuh masa lalu. Jadi kalau misalkan kita udah move on sama seseorang, ya kenapa kita harus balik lagi sama dia, ketemu sama dia gitu, meskipun cuma sekedar apa ya namanya kayak nyelamatin pernikahan itu, tapi kan buat apa gitu, gak ada kegunaannya juga buat kita gitu. Jadi aku masuk ke tim kontra sih kalau misalkan buat datang ke nikahan mantan. Gue pro sih, soalnya ya kalau dari gue berarti dia menghargai gue sih. Itu mungkin sudut pandang gue ya. Kalau misalkan diundang gitu ya, berarti dia masih ingat gue kan gitu. Jadi ya menurut gue mantan bukan musuh juga sih ya secara umum gitu, jadi nggak apa-apa gitu ya datang. Lo pro atau kontra sama pacaran beda agama? Karena kalau beda konten juga jauh ya. Jadi apalagi beda agama gitu. Jadi gue sih pribadi lebih ke yang kalau bisa seagama sih. Karena kan sayang gitu ya, lo udah pacaran tahun lama, siapa tahu udah nyaman dan nanti lo bakal menikah, tapi ternyata kalau beda agama terus susah dapet restu dan lain-lain itu akan complicated banget gitu. Jadi menurut gue lebih baik seagama sih. Kontra? Pro kontra deh. Ya itu hak mereka juga sih, gue juga yang nggak bisa. Namanya juga perasaan orang gitu kan, kayak mau dipaksain. Tapi lebih baik ya enggak sih, karena kan juga nggak bakal bisa bareng, apalagi kalau misalkan sama-sama dua-duanya agamanya kuat gitu kan. Kontra. Kenapa? Karena percaya beda agama aku udah tahu banget ya teluk beluknya tuh kayak pengalaman. Dari aku kecil aku udah tahu ya percaya beda agama gitu kan. Jadi kayak kontra sih. Kenapa? Karena jangan bilang lo mau mulai aja, karena kita nggak tahu kalau tambah sayang kan gimana. Masa lebih sayang orangnya daripada sayang sama Tuhannya. Aduh. Ini 50-50 juga sih. Soalnya gue pribadi gue pernah pacaran beda agama. Cuman ya tau lah putusnya gara-gara nggak bisa dibawa kemana-mana juga, karena dianya taat banget. Ya keluarga gue juga
menyetujui hubungan itu. Cuman kan jangan sampai maksain lah buat pindah atau kita juga pindah dan sebagainya. Cuman kalau emang pengen ngejalanin ya gak ada salahnya buat nyoba. Cuman kalau emang dilihat dari awal dari kaliannya masing-masing udah gak ada tujuan, karena pasti akan putus pada waktunya, jadi wasting time juga sih. Dilihat lagi keluarganya, kalau keluarga lo berdua pada santai sih gas saya terus gitu sih paling. Kayaknya lebih ke pro sih. Sebenarnya kenapa? Karena aku lebih banyak banget hubungan beda agama yang at the end tuh emang work gitu. Jadi kayaknya mungkin aku lebih ke pro. Jadi aku nggak terlalu mikirin agama tuh sebagai sesuatu penghalang dalam hubungan. Tergantung ceweknya. Ya kan kalau bisa gue kerudukin siapa tahu. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Nggak pro tapi nggak kontra juga sih, gimana ya? Ya kalau ada yang cocok gas gitu. Yang penting cocok. Yang penting cocok. Cocok. Yang penting cocok. Ya kontra sih, karena memang gue diajarin sama ortu gue untuk ya cari pasangan ya. Kalau misalkan tapi kalau dia beda agama tapi pingin pindah ke gue pasti nerima, gue pasti bimbing, pasti punya prinsip masing-masing ya. Tapi gue kontra sendiri sih, emang nyarinya yang seiman dan seagama. Kalau pacaran sih pro-pro aja, karena pacaran belum tentu nikah kan, karena yang bakal sulit itu pas nikahnya. Kalau pacaran mau beda agama ya oke aja, orang sholat gereja gitu mungkin. Kontra. Karena kayak kalau misalnya udah beda agama di awal nih, kayak apa ya, tembok pemisahnya tuh terlalu tinggi gitu loh, jadi kayak mau dilanjutkan juga tuh susah gitu. Jadi kayak mending yang seagamanya deh, cari aman aja deh gitu, daripada nanti udah nyaman, udah jauh, udah kayak serius tapi ternyata kan kalau udah berurusan agama panjang ya, bisa ke keluarga lah, ke orang tua, ke sini ke situ, kayak ribet gitu. Jadi udah yang aman-aman aja. Kontra. Kenapa nih? Pengalaman nih kayaknya. Capek gak sih? Ada. Maju, salah, mundur, berat. Oh. Gue selalu inget someone tell me, lo boleh menyukai seseorang, tapi jangan mengambil dia dari Tuhannya. Ya udah sabar-sabar aja intinya gitu. Sabar-sabar aja ngadepin aku. Love you. Buat siapapun itu, kalau sayang sama orang tuh ngomong aja ya. Jadi nggak usah diem aja. Karena kalau udah keduluan diambil orang, terus sakit hati, salah kamu gitu ya. Jadi jangan orang lain gitu. Di gua, tolong prioritasin diri lo sendiri, even kalau misalkan nanti kita di hubungan gitu ya. Karena kita masing-masing punya goals untuk hidup masing-masing, dan cuma kita yang tahu batasannya, cuma kita yang bisa tanggung jawab sama hidup masing-masing gitu. Gue nggak pengen kalau ada orang sama gue terus dia menelantarkan hidupnya sendiri gitu. Gak perlu uang banyak sebenarnya. Aku nggak perlu kamu terlalu ganteng. Aku cuma pengen berharap kamu bisa mendukung apapun yang aku lakukan di kemudian hari gitu. Kita bisa saling support, kita bisa saling ada. Gimana nyamannya lo aja, itu juga nyaman di gue. Yang penting baik, soleh, karena gue nya nggak soleh. Gue nggak soleh. Ya, ceweknya harus soleh sih, karena gue nggak soleh. Ya buat kamu ya. Aduh. Buat kamu dimanapun yang sekarang lagi gue gebet sekarang, atau misalnya yang mungkin yang ditakdirkan buat gue nantinya, atau siapapun lah di luar sana, follow gue ya di Instagram. Semangat Mozer. Cinta itu kan abstrak bentuknya, kalau lu nggak ngerasain sendiri ya lu nggak akan ngerti lah. Anggun Cesar. Gue mau salam-salam buat keluarga gue di rumah, buat teman-teman gue, buat Tuan Yang Maha Esa, terima kasih atas penghargaan ini ya. Ya pokoknya buat kedepannya semoga dengan apa yang terjadi buat sekarang dan akan datang, semoga kita jadi orang yang lebih baik lagi deh gitu. Dan tetap semangat lah buat seterusnya gitu.
Status hubungan lo saat itu apa sih, No? Enggak, Pak. Halo. Halo. Lo sebenarnya punya mantan gak sih sebelumnya? Punya dong. Oh punya. Lu bilang gue gak laku. Oh, jangan kayak gitu. Nggak